semua, balik lagi sama gue, Mira. Udah lama banget gue nggak bikin video, nggak tahu kalian masih inget sama gue atau enggak mungkin ya. Tapi tidak apa-apa, semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama gue minta maaf karena gue nggak menggunakan mic gitu. Gue lupa kalau ternyata HP gue yang sekarang ini udah nggak ada jacknya. Dan mic gue itu harus dikonekin ke jack, jadi gue nggak punya Bluetooth mic gitu. Jadi gue sekarang nggak pakai mic. Mohon maaf kalau misalnya ada suara-suara aneh, nyokap gue lagi masak kue di bawah gitu, ada suara AC, ya mohon dimaklumi saja ya. Di video kali ini mungkin gue tidak akan membahas topik yang terlalu berat dan tidak akan terlalu lama gitu durasinya. Kita bahas yang ringan-ringan dulu saja di tahun yang baru ini gitu. Gue akan membahas tentang kapan sih kita itu sebenarnya sudah membutuhkan data warehouse gitu. Mungkin target audiensnya lebih kepada mereka yang sedang bingung, kalian punya data udah lumayan banyak, tapi kalau misalnya diolah di Excel atau di Google Sheet itu udah mulai lelet, udah mulai makan waktu yang sangat lama, atau kalian sudah merasakan kesulitan gitu ya. Kalau misalnya punya akses ke database transaksional juga udah mulai sering kena time out gitu, dan kalian sudah mulai bertanya-tanya, apakah saya harus membuat data warehouse? Nah, dalam menentukan keputusan itu, biasanya ada beberapa situasi yang membuat pengadaan data warehouse ini bisa menjadi solusi yang tepat. Pertama adalah ketika data yang kita miliki sudah relatif besar dan kita sudah mulai merasa kesulitan mengolah data-data tersebut, baik karena volumenya maupun karena jenis-jenis sumbernya itu udah sangat banyak gitu yang perlu diolah. Atau ketika kita untuk mengenerate suatu report sederhana itu sudah memakan waktu yang lama, bisa berhari-hari, dan kepentok berbagai limitasi tools yang kalian pakai saat ini. Bisa jadi Excel-nya mulai nge-crash, atau sheet yang di-maintain itu udah mulai kebanyakan, data yang masuk itu sudah sangat sering di-update, kalian harus nge-fetch data setiap hari. Pokoknya ketika kalian sudah berharap semua data-data itu bisa diambil dari suatu tempat, nah mungkin saatnya kalian mempertimbangkan untuk punya sebuah data warehouse. Selanjutnya adalah ketika kita sudah mulai butuh untuk menganalisis data historis atau biasanya disebut dengan historical data. Ketika permintaan dari user kalian itu sudah mulai berhubungan dengan perbandingan month on month, year on year, mereka ingin datanya itu bisa di breakdown berdasarkan ABC atau apapun, pengen ngelihat bagaimana bisnis kalian itu berkembang, atau bahkan mereka menginginkan kalian untuk melakukan analisis yang lebih kompleks gitu, atau bahkan ingin melakukan prediksi atau forecast atas apa yang mungkin terjadi di masa depan, yang menghantarkan kita pada alasan ketiga, yaitu ketika operational database sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan kalian. Biasanya, sebuah operational system yang menghandle transaksi itu memiliki sebuah database operasional atau database transaksional yang tugasnya itu adalah memproses transaksi secara cepat dalam hitungan detik atau bahkan milisecond. Nah, umumnya sistem itu merefleksikan kondisi saat ini dan tidak terlalu memaintain historinya. Jadi kayak misalkan ketika bikin transaksi itu kan biasanya ada proses mungkin add to cart atau apa gitu. Nah, statusnya itu senantiasa terupdate gitu. Jadi perubahannya itu tidak disimpan gitu di dalam database itu. Selain itu, database jenis ini juga umumnya tidak didesain untuk melakukan query analisis yang kompleks gitu ya. Bahkan kalau misalnya kalian perhatiin kayak ketika kalian membuka M-banking atau apa, pengen ngelihat data mutasi gitu, itu dibatasin kan. Kalian cuma bisa lihat 1 bulan terakhir gitu misalnya, atau 3 bulan terakhir. Salah satunya itu ya karena mahal dan lama kalau misalnya dibuat untuk bisa mengakses data 5 tahun terakhir gitu. Iya, kalau misalkan yang request itu cuma 1 orang, bayangin kalau yang request itu ratusan ribu orang atau bahkan jutaan orang mengakses pada saat yang bersamaan gitu. Ya jadinya kan sistemnya jadi lama gitu ya, karena harus menghandle request yang sangat banyak gitu, harus nge-fetch data yang banyak juga, seperti itu. Sementara itu kalian bisa jadi sudah butuh untuk menganalisis data dalam rentang waktu yang tidak sebentar gitu ya. Kalian diminta untuk narik data 5 tahun yang lalu gitu ya. Mending kalau misalnya udah cuma 1 kali gitu. Nah, kalau misalnya udah mulai sering dan kalian sudah mulai kesulitan untuk mendapatkan itu dari operational database kalian, nah itu adalah sebuah pertanda kalian membutuhkan solusi lainnya. Selanjutnya adalah ketika query yang kalian lakukan itu sudah mulai
memperlambat sistem operasional. Nah, itu saatnya kalian sudah mulai memikirkan apakah kita butuh memisahkan antara operational system dan analytical system gitu. Karena transactional database dan analytical database itu karakteristiknya agak sedikit berbeda ya, kebutuhannya juga berbeda gitu. Kalau database analytical itu biasanya mereka memang ditujukan untuk bisa melakukan query-query yang lebih kompleks dalam waktu yang lebih cepat gitu. Jadi kalau misalnya di transactional database itu kalian butuh waktu yang lama untuk query-query yang kompleks dan ngejoin dari berbagai table gitu, kalau di analytical database itu bisa jadi waktunya memang sangat singkat, jadinya lebih sebentar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan analisis yang lebih kompleks seperti itu. Jika kalian mengalami kesemuanya, itu adalah pertanda dari semesta kalau sudah saatnya kalian memiliki sebuah data warehouse. Di sini gue nggak akan bahas tentang tools apa yang bisa digunakan, mesti pakai apa, ABC atau apa gitu, karena ada banyak pertimbangan yang harus kita pikirkan ketika kita memilih sebuah tools. Jadi coba kalian assess dulu kebutuhan kalian sekarang itu kayak gimana, kondisinya tuh seperti apa. Jangan-jangan yang kalian butuhin sebenarnya itu bukan data warehouse gitu, tapi lebih ke BI tools. Jangan salah, karena BI tools itu juga bisa digunakan untuk connect ke berbagai sumber data dan bisa juga menampilkan report-report atau dashboard gitu. Nah, untuk bisa menggunakan BI tools itu, kalian tidak harus memiliki data warehouse gitu. Jadi kalian harus benar-benar mengakses lah ya kondisinya itu seperti apa, atau mungkin sebenarnya kalian memang sudah benar-benar butuh data warehouse karena semua alasan yang udah gue sebutkan di atas sebelumnya gitu. Ya udah, sekian aja hal yang mau gue share. Semoga video gue ini bisa berguna dalam membantu kalian mengambil keputusan atau mencari solusi yang dibutuhkan. Oh ya, gue mau sedikit update aja, nggak penting-penting amat sih sebenarnya. Ini bisa di skip kalau kalian mau. Jadi mohon maaf, tahun kemarin gue tidak bisa membuat video terlalu banyak, nggak bisa share banyak konten karena ada prioritas lain yang bikin gue jadi tidak bisa terlalu aktif gitu. Ada beberapa orang yang menanyakan Instagram gue, ya gue punya Instagram, tapi mohon maaf gue tidak membuka Instagram gue untuk umum gitu. Gue juga punya akun X atau Twitter, dan itu gue buka untuk umum, walaupun lebih banyak nyampahnya ketimbang share hal-hal yang bermanfaat seperti tech bro data lainnya yang hebat-hebat di sana. Nggak usah di follow juga nggak apa-apa sebenarnya, karena nggak semua hal yang gue share di sana itu penting gitu. Tapi gue selalu baca komenan kalian di sini walaupun nggak sempet gue balas satu persatu. Dan gue mau mengucapkan terima kasih atas apresiasi kalian terhadap video-video yang sudah gue buat. Gue sangat senang jika apa yang gue buat ini sedikit atau banyak bisa bermanfaat buat orang lain. Oke? Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.